Halo PC Builder, kita akan bahas soal storage. Jadi untuk beberapa PC Builder, ya dengan kantong pelajar tentunya ya, kita akan bahas kali ini. Jadi untuk PC Builder dengan kantong pelajar atau kantong mahasiswa atau ya saya bilang sih kantong ya ekonomis lah ya. Beberapa kalian pasti masih menggunakan yang namanya hard disk. Jadi untuk hard disk sendiri ini menurut saya teknologi lama ya. Seperti ini, hard disk 2,5 in dan hard disk 3,5 in. Nah, kebanyakan untuk beberapa PC Builder yang masih menggunakan hard disk di sistemnya, pasti kalian akan mengeluh yang namanya booting lama. Kali ini kita akan bahas bukan hard disk, tapi SSD. Jadi untuk SSD ini sendiri sebenarnya teknologi ya saya bilang baru, tapi juga terbilang nggak baru-baru banget ya. Waktu dulu SSD pertama kali muncul harganya terbilang sangat tinggi. Makin kesini beberapa SSD pasarnya semakin murah dan banyak juga beberapa varian-varian atau brand merek SSD yang murah. Kalau setahu saya dulu waktu pertama kali mainan SSD itu pakainya Intel, Corsair, Western Digital. Untuk beberapa kelas segmen SSD pasar murah itu banyak sekali sih menurut saya. Ada RX 7, Midas Force, ada Paradox, Vigen, Samsung, Pioneer, Colorful, lalu ada lagi, wah banyak banget lah pokoknya lah. Cube Gaming ikut meramaikan untuk pasar segmen SSD murah. Kali ini Cube Gaming dia memboyong dua varian, yaitu varian SSD M2 NVMe dengan kapasitas 128GB dan 256GB. Cube Gaming SATA 3 ini memiliki varian dengan kapasitas 120GB dan 240GB. Menggunakan SSD controller Silicon Motion SM2259XT. Cube Gaming mengklaim bahwa sequential reach SSD SATA-nya ini sebesar 550MB dan sequential write-nya sebanyak 470MB. Kita mencoba untuk Crystal Disk Mark. Untuk temperaturnya dia memiliki minimal sebesar 33 derajat Celcius dan temperatur maksimalnya sebesar 40 derajat Celcius. Selain itu, untuk reach-nya itu sebesar 486,91 MB dan write-nya sebesar 473,19 MB. Jadi menurut saya untuk write-nya sendiri ini sesuai klaimnya ya 470 MB. Lalu untuk reach-nya sendiri menurut saya ya masih wajar sih, namanya juga M up to ya. Dia sekitar 486 sekian, up to-nya sih 550 sekian. Jadi masih wajar. Kita mencoba menggunakan Auto Benchmark. Kita membenchmark SSD SATA ini menggunakan file size 32GB. Hasil write-nya kita dapati sebesar 974,95 MB dan hasil read-nya sebesar 2,27 GB. Untuk temperatur minimal kita mendapati 30 derajat Celcius dan temperatur maksimal 31 derajat Celcius. Menurut saya sih oke juga ya. SSD Cube Gaming SATA ini walaupun klaimnya sebesar 550 dan 470, tetapi dari hasil benchmark-nya menurut saya sih ini terpaut tipis, ya masih wajar sih. Cube Gaming M2 NVMe ini memiliki kapasitas sebesar 128GB dan 256GB. Untuk SSD kontrolnya dia menggunakan Silicon Motion SM2263XT. Kita mencoba benchmark menggunakan Crystal Disk Mark, tetapi tanpa menggunakan heatsink, hanya SSD polosan saja. Jadi SSD M2 NVMe Cube Gaming ini mengklaim bahwa sequential reach-nya up to 2100 MB dan sequential write-nya up to 1700 MB. Kita Crystal Disk Mark non heatsink tanpa menggunakan heatsink. Aduh, tipu SSD ini. Itu kita mendapati dengan sequential reach-nya terdapat 1244,32 MB dan untuk sequential write-nya ada 383,90 MB. Kok jauh ya reach-nya. Dan untuk temperaturnya minimal kita mendapati sekitar 47 derajat Celcius dan temperatur maksimumnya ada di 67 derajat Celcius. Kita juga menggunakan Auto Benchmark tetapi juga tidak menggunakan heatsink, jadi polosan. Kita mencoba Auto Benchmark tanpa menggunakan heatsink. SSD M2 NVMe dari Cube Gaming ini kita mencoba file size 32GB. Apa yang terjadi?
yang terjadi adalah error. Dan kita coba turunkan, dan kita mendapati dengan file size 4 GB. Dan hasil dari sequential read-nya besar 631,12 MB dan read sekitar 1,05 GB. Selain itu untuk temperatur minimalnya ada di 53 derajat Celcius dan temperatur maksimalnya ada di 60 derajat Celcius. Ini cukup hot. Lalu kita mencoba pasangkan heatsink di SSD M2 NVMe Cube Gaming ini. Kita menggunakan Be Quiet MC1 Pro, di mana MC1 Pro ini di dalamnya terdapat heat pads ya di heatsinknya. Sesudah kita pasang Be Quiet MC1 Pro, kita mencoba Crystal Dismark dan kita mendapati dengan nilai baca sebesar 1234,53 MB dan tulis atau write-nya sebesar 672,72 MB. Temperaturnya kita mendapati sekecil 26 derajat Celcius. Selain itu, untuk temperatur maksimalnya di 41 derajat Celcius. Wow, adem ini heatsinknya. Sama seperti yang awal tadi, kita menggunakan atau benchmark menggunakan file size 32 GB itu error terus ya. Dan akhirnya kita turunkan menjadi file size 4 GB. Kita mendapatkan nilai write atau tulis sebesar 109,65 MB dan nilai read atau tulis sebesar 1,01 GB. Untuk temperaturnya kita mendapatkan nilai sebesar 37 derajat Celcius dengan temperatur maksimalnya juga sebesar 41 derajat Celcius. Ya adem sih menurut saya. Ya wajar, M2 NVMe menggunakan heatsink itu menurut saya sangat wajib sekali. Jadi di sini kesimpulannya adalah ada harga, ada rupa, harga murah, speed apa adanya. Ya menurut saya sih wajar-wajar aja karena SSD ini di harga di bawah 300 ribuan. Tetapi kalian mendapatkan full garansi 3 tahun replace. Kalian mungkin menginginkan speed yang lebih kencang dari ini dan durability yang lebih bagus. Selain itu garansi lebih panjang, mungkin kalian bisa menabung lagi dan kalian menyasar ke segmen pasar SSD yang lebih mahal. Mungkin ini saja yang bisa saya infokan. Ya gimana lagi ya, yang namanya SSD murah segmen low end ya begini-begini aja. Ya speednya seperti ini, ya durability-nya seperti ini. Kalau kalian tanya, Bang, itu cepat mati nggak, cepat gacah nggak? Ya saya nggak tahu, saya belum pernah mencoba sampai lama-lama. Saya kemarin cuma mencoba untuk tes speed dan tes benchmark aja di komputer saya. Kalau kamu pengen wah, tes durability ya kamu beli. Ini kan garansi 3 tahun. Nah, kamu beli, kamu tes sendiri. Itu dari bisa matinya berapa lama ini SSD. Nah, nanti kamu bisa kalian ocehkan tuh ke teman-teman. Wah, misal ini SSD-nya nggak mati-mati ya, itu berarti durability-nya bagus. Kalau wah, Bang, saya memakai seminggu mau diar RMA. Ya wis RMA, silakan RMA di Cahaya Distribusi ya. Sekian itu saja dari saya, mungkin ya untuk plus minusnya kalian harusnya tahu sendiri lah ya, sadar diri. Barang murah apa adanya. Kalau menurut saya nih nilai plusnya ini garansi 3 tahun. Nilai minusnya ya ini speednya ya, yang M2 NVMe. Kalau yang SSD SATA ini menurut saya masih oke untuk speednya. Jadi terima kasih sudah menonton. Kalian misal mau komentar, tanya, silahkan oret-oret di kolom komentar. Misal tanya tentang produk Cube Gaming yang lain, kalian bisa buka di www.cubegaming.com. Misal tanya-tanya show off casing kalian, casing Cube Gaming atau brand sebelah Prime, kalian bisa masuk ke grup Facebook Cube Gaming versus Prime. Salah, Cube Gaming atau Prime itu lupa. Pokoknya kalian cari Cube Gaming X Prime apa saya lupa itu. Cari ada itu grup Facebook khusus Cube Gaming dan Prime. Kalian mau tanya tentang Cube Gaming di situ bisa, mau show off casing kalian bisa, mau mod lalu show off di situ juga bisa. Terima kasih sudah menonton. Next time kita akan membahas sama saya punya casing. Saya masih punya janji dengan seseorang untuk membahas satu casing. Ya kemarin bilangnya sih, Mas, casingnya kok kayak kandang burung. Ya itu menurut Anda, menurut saya beda. Saya nggak memandangnya dari situ ya. Jadi next time kita akan bahas casing itu. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu di video selanjutnya.